sebuah kalimat ya atau guyonan di internet dengan kalimat "You are the CSS to my HTML" gitu kan. Sebenarnya itu tuh artinya, kamulah pelengkap hidupku gitu kan. Sebenarnya CSS ini, kalau bahasa dari Tutorials Point adalah, CSS itu adalah Simple Design Language, bahasa bahasa desain yang dilekatkan, kepada HTML untuk membuat web page lebih presentable, gitu. Nah, ini analoginya ya, ketika kita itu coding sebuah HTML, maka kita tuh hanya, membuat, sebuah web yang seperti tulang belulang aja, nggak ada warna, nggak ada ukuran, nggak ada lebar, nggak ada tinggi, gitu kan. Nah, sedangkan ketika ditambahkan dengan CSS, maka jadi lebih cantik gitu tampilannya. Ini ada perbandingan ketika HTML seperti itu tulang belulang aja, nah sedangkan ketika HTML dan CSS digabungkan, maka dia sudah mempunyai kulit, sudah pakai baju, sudah punya warna, dan lain sebagainya. Eh, ini salah satu contoh dari CSS ya, yang di sebelah kiri itu HTML-nya, yang di sebelah kanan itu CSS-nya, gitu. Nah, misal contoh nih di HTML-nya, div class square red, gitu kan. Lalu ada tulisan the square is red. Nah, di bawahnya lagi ada square blue dengan teksnya the square is blue. Nah, CSS-nya dideklarasiin nih si square red itu. Square red panjangnya, width itu kan panjang ya, panjang 300 pixel, tingginya 300 pixel, dan dia punya background color itu warna red gitu. Lalu untuk yang square blue itu dideklarasiin lagi sama CSS-nya. Square blue itu width-nya 300 pixel, height-nya 300 pixel, dan background-nya warna biru. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana ya? Nah, hasilnya adalah seperti ini gitu kan. Sebuah kotak dengan ukuran 300 pixel kali 300 pixel gitu. Yang pertama warnanya merah dan yang kedua warnanya biru. Itu sama seperti coding CSS yang kita buat sebelumnya. Nah, di fitur HTML5 yang terbaru nih, yang terbaru ini kan fitur HTML5 ya. Nah, sudah ada perkembangan apa aja sih? Gitu. Nah, yang pertama itu kita bisa mengembed audio dan video ke website kita gitu. Lalu yang kedua itu vektor grafik gitu. Nah, bagi kalian yang udah pernah main game online tapi lewat browser nih, kayak Roblox, lalu ada game-game HTML5 lain, nah itu kan sebenarnya gambar ya. Nah, gambarnya itu bisa di-embed juga tuh ke web gitu kan. Itu gara-gara sekarang HTML sudah fitur yang terbaru gitu kan, yaitu HTML5. Nah, lalu HTML5 player gitu kan. Mungkin dulu tahun 2009 atau 2010 ya, kita kalau buka YouTube pasti selalu tuh dimintain download flash dulu gitu kan. Nah, karena fitur HTML-nya masih belum support untuk play video. Nah, sekarang nggak perlu lagi tuh download Adobe Flash dan segala macam. Kita udah bisa play gara-gara fiturnya sudah dimutakhirkan gitu ya. Lalu bisa membuka file PDF juga. Nah, lalu yang paling keren sih kalau menurutku ya, di fitur HTML5 sekarang ini sudah banyak gitu plugin-plugin atau library yang bisa mengubah HTML yang tadi cuma bisa dibuka di browser aja nih, terus bisa dibuka di apps gitu. Jadi mobile application gitu kan. Ada framework yang mendukung kayak Ionic, React Native, PhoneGap, dan segala macam. Kita pasti kan bertanya kan, ini kalau kita cuman buat tampilan HTML dan CSS doang, emang bisa bisa ngapain ya gitu. Nah, sebenarnya banyak banyak banget yang bisa kita buat nih. Beberapa website yang bisa kita buat itu uh, ada banyak. Nah, satunya adalah landing page gitu. Landing page itu nggak perlu fungsi apa-apa nih, nggak perlu coding PHP, nggak perlu coding backend dan lain-lain ya, nggak perlu database juga gitu. Dia cuman perlu HTML,
static content sama tombol-tombol yang bisa diklik gitu kan, diklik pakai ahref tadi yang udah kita bahas gitu. Maka jadilah halaman landing page gitu kan. Lalu yang kedua nih, produk sampel demo gitu. Kalau kita menjalankan sebuah bisnis nih, kita ingin mengenalkan sebuah produk ya, atau kita ingin tahu nih feedback dari user itu seperti apa, tapi produknya belum jadi. Nah, jadiin aja HTML doang gitu kan. Jadi cuma prototype aja gitu. Nanti dilempar ke user, kita minta saran dari user gitu. Ini bisa juga jadi bahan proposal gitu kan. Produknya belum jadi, tapi tampilannya udah ada nih. Kalau tampilannya cuma sekedar desain gitu kan, desain di Adobe Photoshop, itu kan kurang presentable ya, kurang bisa dieksplor gitu sama si usernya langsung. Tapi kalau kita bikin HTML static sites gitu kan, itu udah mirip seperti aslinya gitu kan, walaupun fungsinya belum ada. Nah, terus undangan pernikahan gitu kan, undangan pernikahan juga nggak perlu fungsi, nggak perlu database gitu, cuman HTML dan CSS aja, konten, gambar, itu udah bisa bikin undangan pernikahan online gitu kan. Nah, sekarang lagi marak sih, terutama di masa-masa pandemi kayak gini. Nah, tertarik nggak untuk belajar gitu, untuk belajar HTML. Nah, tanpa sadar kita ini sekarang udah ada di step pertama gitu kan. Step pertama belajar HTML dan CSS gitu kan. Tinggal dilanjutin aja untuk kedepannya. Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Edwin, makasih banyak untuk materi presentasinya. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah ditulis di kolom chat. Yang pertama itu dari Sari. Ya, apa hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah website? Oke, monggo dijawab. Dari Sari ya? Ya. Ini langsung dijawab aja. Langsung jawab aja Mas Edwin. Langsung jawab. Oke. Sebenarnya yang harus diperhatikan dari sebuah website adalah kebutuhan dari website itu sendiri ya. Kira-kira website yang kita ingin buat tuh seperti apa gitu. Apa perlu fungsi coding, programming kah, ataukah perlu database kah, atau hanya HTML doang gitu kan. Nah, kita lihat dulu kebutuhannya seperti apa. Nah, kalau emang kebutuhannya kayak tadi cuma perlu HTML doang, ya udah gitu kan. Yang tadi saya presentasiin itu udah cukup gitu. Nah, seperti itu. Atau perlu ada sanggahan lagi nggak, Sar? Enggak sih, yang jelas sih. Oh, jadi berarti tergantung kebutuhan kita juga ya kalau buat website ya, kayak fungsinya mau apa kayak gitu ya. Jadi tergantung. Iya. Oke, siap. Iya benar. Jangan sampai kita tuh ngeluarin resource berlebih gitu. Padahal HTML dan CSS itu kan misalnya Sari cuma pengen. Pertanyaan dari Mas Eka. Yang pertama, apa rekomendasi tools untuk convert dari desain di Figma ke HTML? Yang kedua, bagaimana cara mengganti kode HTML di website milik orang lain atau di Flash? Oke, monggo. Yang pertama ya rekomendasi tools untuk convert dari Figma, dari desain di Figma ke HTML. Ini mungkin pertanyaannya boleh jadi PR dulu kali ya, karena sebenarnya aku juga nggak main di Figma gitu kan. Jadi aku nggak tahu banyak soal Figma gitu kan. Ada tools atau plugin apa di Figma, aku nggak tahu. Jadi mohon maaf Mas Eka, aku skip dulu ya. Mungkin bisa jadi bahan PR-ku ya. Mungkin dari Lutfan ada mau bantu jawab nih pertanyaan dari Mas Eka. Coba Mas Lutfan halo, bisa Mbak. nggak? Dengar nggak? Halo. Ya, dengar. Ya, halo. Gue pernah nyoba di XD sih ya, pakai plugin gitu. Cuman nggak rekomendasi. Lebih better bikin dari awal karena pas diimplementasi nggak sesuai. Itu biasanya dibikin cepat aja. Kalau landing page mungkin bisa ya. Tapi kalau udah level web kayaknya jangan deh. Nggak rekomend. Berantakan. Plugin gitu. Dari beberapa yang gue tahu, Van, banyak sebenarnya tools dan recommended katanya ya. Tapi mostly memang berbayar sih, Van.
Oh, ya gua waktu itu Ah. punya coba yang free sih, kalau berbayar belum. Nah, itu karena Figma sendiri kan sudah mempercepat kerja kita ya, terutama dari sisi Iya. bisnis untuk mereview. Cuma ketika naik ke development, mostly developer tuh bertanya versi HTML-nya ada nggak gitu. Yang menurut Iya. gua kalau kita bisa bantu mereka convert ke HTML dengan plugin tersebut, seharusnya lebih cepat dibandingkan mereka create manual kan. Walaupun Iya. Figma udah ada bantuannya kan, ada CSS code-nya di samping kanan itu. Iya, udah ada itunya sih. Iya. Ya, tapi selama based on experience gue sih Mas ya, mungkin tuh 2 tahun yang lalu sih, mungkin udah ketinggalan juga, mungkin sekarang ya 2 tahun yang lalu sih gue cobain yang masih plugin gitu, ya jadi sih Mas, cuman pas diimplementing nggak Nggak pas sesuai dijadiin ke ini ya, back, ekspektasinya ya. Iya, di back end-nya jadinya sih mirip, cuman di back end-nya kayaknya susah gitu dijahitnya apa gimana gitu, gue juga nggak begitu mengerti, cuman ada kendala lah. Oke. Itu Ya aja sampai sih, tapi saat harusnya ini gue kalau belum nemu tools yang bagus sih, makanya mungkin kalau ada yang tahu bisa jadi belum. Oke. Dari kita belum juga Mas. Kita juga, dulu pertama kali gue di LinkedIn gue kayak itu sih. Cuman akhirnya emang nggak sesuai ekspektasi gue, dan emang malah berantakan, nggak ini, jadi nggak ya. Tapi mungkin sekarang udah mulai lebih canggih lagi ya Mas ya. Tapi untuk jawabannya sih gue juga nggak tahu. Oke. Thank you Eka, Mas Eka. Ya. Yes. Ya, tapi sebenarnya ini sih banyak banget tools yang berseliweran gitu di internet. Tapi ya balik lagi, sepertinya yang buat yang Figma ini atau XD tadi itu hanya untuk apa ya, yang low level development ya, kayak untuk landing page, satu halaman dan lain sebagainya. Itu kan bukan untuk yang high end development. Nah, seperti itu Mas Eka. Tadi pertanyaan kedua apa ya Mbak Mei? Pertanyaan yang kedua itu bagaimana cara mengganti kode HTML di website milik orang lain atau di Flash? Oke, cara gampangnya ada sebuah software namanya Psychotext ya. Nanti aku tulisin ya, Psychotext. Itu dia mendownload source dari internet secara rapi. Nah, itu Mas Eka bisa duplikat website itu, lalu kita ganti itu di text editor yang udah tadi aku sebutin di slide sebelumnya ya. Nah, kalau ada tulisan yang mau kita ganti, bisa kita ganti, warnanya juga bisa kita ganti gitu kan. Nah, tapi catatan ada beberapa website yang dia tuh menggunakan framework JavaScript gitu. Jadi ketika source-nya kita buka, itu cuma ada beberapa baris kode aja gitu kan, karena source yang sebenarnya dia taruh di back end, bukan ditaruh di depan gitu. Jadi kita nggak dapat source itu. Gitu. Tapi kalau website tersebut nggak pakai JavaScript framework ya, kayak React, nggak pakai kayak Vue.js gitu kan, itu masih bisa kita edit gitu kodenya. Oke. Udah cukup jelas belum Mas Eka? Clear, Bos. Lanjut. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Edwin dari Lutfan. Apa kelemahan atau keuntungan membuat web dengan Wix atau WordPress? Pertama, bahas keuntungan dulu aja kali ya. Kalau keuntungan yang pasti lebih cepat. Kalau kita dikejar timeline nih, itu sangat efisien lah untuk membuat dari WordPress atau dari Wix gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kelemahannya ya terbatas gitu. Terbatas dalam arti kayaknya tidak semua jenis website bisa menggunakan Wix atau WordPress gitu kan. Karena kita membuat sebuah web apps kayak Hello Games, ya tentu nggak akan bisa jadi pakai WordPress atau pakai Wix gitu kan. Paling cuman corporate website aja yang bisa gitu, landing page gitu. Lebih ke corporate aja berarti kan ya? Iya. Ya intinya nggak terintegrasi sama CMS ya? Iya, karena mereka punya CMS sendiri kan, pokoknya mereka udah membuat pakem, udah ada template-nya, udah ada CMS-nya, jadi ya nggak bisa custom banyak gitu, nggak bisa sesuai kebutuhan. Oke, berarti musibah nggak kalau kita bikin kayak landing page aja pakai gituan? Atau Wix lebih cepat mana sih? Lebih cepat mana sih kita bikin manual atau kita pakai gituan? Kalau landing page yang selama ini dibuat Linkit ya, malah lebih cepat dibuat manual sebenarnya. Kan cuma halaman HTML statik, lalu juga pendek-pendek ya, landing page-nya juga agak begitu panjang-panjang.
malah kalau misalnya kita pakai WordPress nih, kita downloadnya aja itu udah ada 16 mega, udah ada file PHP-nya. Jadi kayaknya buang-buang ini aja sih, buang-buang source Kalau gue kapasitas melakukan server aja. pengembangan nanti ke landing page-nya gimana? Ya gue bikin lebih kompleks gitu gimana? Mungkin aja, mungkin. Nah, Dia nanya, cara membuat HTML itu gimana katanya? Oh, Caca mau upgrade skill dia gitu dari posisi dia sekarang mau coba. cara membuat HTML ya yang pasti seperti yang udah dibahas sebelumnya, kan tadi udah ada tuh di slide ke-6 atau ke-7 gitu kan, yang kita ngebahas membuat HTML di situ. Mungkin nanti aku bisa kasih PPT-nya langsung ke Mas Cace gitu kan. Di situ ada sih step-step awal ya, step-step awal ngebuat HTML. Nah, tapi sisanya ya bisa belajar di wetrischool.com. Kayak aku juga pertama kali belajar di sana. Gitu. Tapi untuk basicnya udah aku bahas tadi, Mas Cace, itu kan. Apa perlu dibukain lagi nih? Cece mau bikin website apa, Cek? Jangan nikah lagi, Cek. Enggak, Pak. Bagaimana meminimalisir bug sintaks HTML terhadap browser yang tidak update. Seperti kita ketahui, banyak user yang kurang memperhatikan untuk mengupdate browsernya. Ya ini juga termasuk kendala dari developer bagian front end ya. Gitu. Ketika developer membuat website itu kan, nah itu mustahil gitu kan. Kalau yang dimaksud Mbak Rahma mungkin Internet Explorer ya, itu mustahil untuk bisa tampil baik di Internet Explorer gitu. Kita harus benar-benar tricky sih, benar-benar merhatiin, dan kita nggak akan bisa menggunakan teknologi terbaru sih. Kayak misal kayak tadi ya, kayak kita mengattach video, audio, itu nggak akan bisa di browser lama gitu. Nah, terus kalau untuk meminimalisir bug sintak, gimana ya? Aku juga nggak bisa jawab sih, Mbak. Sampai saat ini aku juga masih belum tahu caranya gimana. Emang harus ada kesadaran dari user sendiri sih untuk mengganti browser ke yang lebih baik gitu ya. Oke. Ada tambahan yang lain dari Lutfan atau dari Mas Eka mungkin untuk pertanyaan dari Mbak Rahma untuk lebih memperjelas lagi. Biasanya di beberapa website yang saya tahu ya, ada informasi di atas tuh, di header. Jadi ngasih tahu kalau best view itu di browser Chrome versi berapa, dengan resolusi berapa gitu. Biasanya ngasih rekomendasi itu untuk memang kalau dia mendeteksi bahwa beberapa user yang masuk ke website dia masih pakai obsolete browser ya. Ya, itu possible sih. Atau bisa juga ditutup sekalian tuh, Mas. Ada beberapa contoh misalnya di AksisNet ya, dulu pernah tuh. Ketika di Internet Explorer ya dia maka akan memunculkan alert lah gitu. Kita nggak bisa berfungsi di browser ini gitu. Cuman iya, tapi itu dari sisi bisnis sih riskan ya. Artinya kita akan kehilangan potensial user. Karena sebagai contoh ada di beberapa negara yang gue perhatiin memang browsernya banyak banget yang obsolete ya. Dan ya memang idealnya si server kita bisa auto detect sih. Kita adjust user browser sih, seharusnya begitu. Tapi tergantung lagi kebutuhan bisnisnya ya. Kalau memang dia prefer user experience, dia pasti akan ngeblok. Jadi user yang dipaksa untuk update ya. Tapi kalau misalkan kayak kita targetnya conversion ya, ya kita harus menyesuaikan tergantung data demografiknya gimana. Itu. Iya. Mungkin Lutfan ada tambahan mungkin. Lanjut Mas, lanjut. Ngerti gue. Tapi ini sih tambahan lagi nih, kalau Mbak Rahma itu ngomongin soal meminimalisir bug sintaks ya. Nah, sebenarnya juga ada sih file CSS library itu namanya modernizer gitu. Jadi ketika kita masukin script itu, maka script itu udah mengenerate ke yang lebih baik gitu sebenarnya tampilan websitenya itu. Cuman hanya sedikit membantu sebenarnya
Gitu. Dan itu harus ke sisi developer ya, bukan ke sisi user gitu sebenarnya. Dari sisi user kita sebenarnya cuma terima aja sebenarnya. Berarti semuanya tergantung dari developernya gimana bisa memperbaiki bugs yang Ya, ada ya. developernya harus concern gitu sama yang namanya tentang apa ya, tentang HTML ini gitu kan, tentang modern browser dan segala macamnya. Clear. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan dari Mas Aldo. HTML builder yang murah dan mudah ada referensi atau enggak? Terutama untuk newbie. HTML builder. Apa Kata ya? Inja dok, murah murah dok, kan murah. Edwin lah. Jadi lah. Edwin yang paling murah, gratis. Oh, iya. Iya, gratis ya gue ya. Apa namanya? Tuh yang kayak Canva-nya buat Oh, HTML iya, ada iya. nggak sih? Canva kan gampang banget tuh. HTML gue belum nemu. Dreamweaver aja mah, Dreamweaver. Dreamweaver mah susah. Ya itu bisa dilihat Makau ya. Makau tuh MACAU, Makau. Itu Gue kan kayaknya ngirim undangan bagus. kalau kawin lagi kan murah. Makau apa? Makau namanya, Makau cari ya, MACAU. MACAU. Makau HTML. Makau HTML. Oh, kasino. Makau Ya. HTML. MACAU. Iya, logonya logo burung dia, Makau. Terus history lu hapus dulu dok. Oke, kita coba lihat. Kagak ada nih, salah nih Makau nih. Makau kasino nih. Macau HTML builder. Udah lo pakai Wix aja mas. Nah, Wix Tapi juga kan ya bisa, sebenarnya gitu user awam kan nggak peduli HTML ya. Dia mempeduli Iya. websitenya aja jadi gitu kan. Iya. Mau toolsnya pakai apa juga bodo amat. Betul. Ya makanya konsepnya kayak Canva aja sih, kan sangat breakthrough. Apa namanya? Game changer sih bahasa kerennya, game changer. Iya, atau bisa coba Webflow, Mas. Kalau emang sedikit advance ya kan, Mas Aldo kayaknya nggak begitu nyobi-nyobi banget kayaknya nih. Bisa Asik. coba Webflow. Ya. Sip. Webflow.com. Oh iya, nih ada nih. Kok yang Makau nggak ada ya? Salah kali ini. Coba lihat tulisannya, aku cek deh. Apa C-nya 2 gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, kalau Webflow ada sih. Yang simple landing page gitu, cepet langsung jadi. Oke. Thank you. Itu aja, Om. Kita lanjut lagi ya Mas Edwin, pertanyaan dari Ricky Alexander. Untuk penggunaan CSS, lebih baik inline saja atau lebih baik kita buat satu file CSS, lalu kita sambungkan file CSS-nya ke HTML, karena bisa menjadi saran untuk pemula untuk membuat suatu website. Ini kayak Mas Ricky developer juga nih ya. Ya, mantan. Iya. Jawabannya ya kita pisahkan. Jadi kalau ternyata website kita cuma landing page yang nggak butuh banyak styling, bisa inline gitu. Tapi kalau udah bikin misal 10 halaman nih gitu kan, misalnya ada bug CSS di halaman A misalnya, kita edit di halaman A. Ketika ada bug di halaman B, kita edit di halaman B gitu. Ada bug di halaman C, kita edit di halaman C gitu kan. Kan repot tuh, mending file CSS-nya disatuin dalam satu file, kita panggil, maka semua perubahan ada di situ, gitu Mas Ricky. Oke. Bisa kuliah semester 2 Ki ya? Semester 4 aku dapatnya. Oke, Mas. Dari Ricky ada tambahan mungkin dari jawaban Mas Edwin. Kita bisa simpulkan kalau HTML itu manfaatnya adalah untuk menampilkan sebuah halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML yang bisa memuat teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain sebagainya, sehingga apa yang mau disampaikan itu bisa dipahami oleh semua orang. Mungkin seperti itu ya Mas Edwin kalau untuk Selama pakai browser ya. Selama kita mengakses Gak tahu gue kedepannya pakai browser. Kayak masih pakai Google, gue nggak tahu juga tuh yang di web 3.0 itu. Pakainya apa? Ya dia akan ada ya kalau Google kan masih web 2.0, ketiga kan nanti akan terintegrasi desentralis. Bisa kedengeran nggak ya suaranya? Desentralis soalnya.
Jadi nanti aja dah. Bisa. Sama Mas, itu kan kalau yang lo maksud browser itu kan pakai yang lo maksud misal yang decentralized itu kan Brave ya. Nah, Brave juga sebenarnya nerima source dari W3C gitu. Oke.